Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan permutasi, ya. Di mana permutasi itu dibagi menjadi beberapa permutasi khusus, ya. Di antaranya yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Dan yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Nah, kali ini ya, saya akan menjelaskan ketiga contoh dari permutasi-permutasi tersebut. Yang pertama di sini adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya di sini ya. Contoh, dari 10 siswa teladan akan dipilih siswa teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Tentukan banyaknya cara dalam pemilihan siswa teladan. Nah, untuk menyelesaikan soal permutasi seperti ini, langkah pertama kita tentukan dulu nilai N dan R. Nah, apa itu N? Apa itu R? N adalah unsur yang tersedia dari soalnya. Nah, kalau R itu banyaknya susunan, ya. Jadi di sini dari 10 siswa teladan. Nah, jadi 10. 10 ini unsur yang tersedia, berarti masuknya ke dalam N. Nah, di sini N-nya 10. Akan dipilih siswa teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Nah, ini susunannya menjadi 3 ya. Teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Maka R-nya di sini 3. Nah, yang perlu diingat antara N dengan R, N itu harus selalu lebih besar daripada R. Ya. Nah, di sini masuk soal dalam bentuk permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, rumusnya sendiri di sini bisa ditulis NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Inilah rumus dari permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, maka langsung kita masukkan N-nya 10, berarti 10 P R-nya 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 difaktorialkan, ya. Maka hasilnya di sini 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 itu 7 difaktorialkan. Nah, tinggal kita hitung aja 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, ini karena pembagian yang di atasnya atau nilai faktor yang terbesar kita kalikan sebanyak patokannya yang bawah ya, karena di sini faktorial terkecil. Maka cukup 10 kali 9 kali 8 kali 7 saja sudah cukup ya. Nah, di sini 7-nya kita tulis faktorial dibagi 7 faktorial biar bisa kita coret ya, atau kita bagi 7 faktorial dibagi 7 faktorial hasilnya 1. Maka cukup kita kalikan 10 kali 9 kali 8. Nah, hasilnya adalah 720. Ya. Itu untuk contoh soal bagian pertama. Nah, sekarang kita langsung masuk contoh bagian yang kedua. Nah, di sini contoh soal untuk permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di sini contohnya sendiri. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata Yogyakarta? Nah, untuk itu, langkah pertama kita tentukan dulu N dan N-nya dulu ya. N-nya itu banyak huruf dari kata Yogyakarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya ada 10. Nah, karena di sini ada huruf-huruf yang sama, nah berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi ya, langsung kita tentukan R. Kalau di sini karena ada huruf yang sama, berarti ini masuknya permutasi dengan unsur yang sama, jadi huruf-hurufnya harus kita jabarkan satu persatu. Jadi di sini Y-nya ada 1, 2, ada 2. O-nya ada 1. G-nya ada 1. Y-nya udah tadi. A-nya ada 1, 2, 3. A-nya ada 3. K-nya ada 1. Ya. Terus A-nya tadi udah.
R-nya ada 1, T-nya ada 1, A-nya tadi udah dihitung. Nah, kita hitung ulang ya. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cocok ya. Jadi ini jumlahnya ini semua harus sama seperti N. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini 10 semuanya. Jadi cocok dengan N-nya. Nah, untuk permutasi dengan unsur yang sama ini, rumusnya adalah di sini saya tulis di sampingnya aja. N P K, L, M sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Ya. Ini rumus umumnya. Ya. Nah, maka bisa ditentukan N-nya di sini berarti 10. Nah, untuk KLM-nya itu apa? KLM itu adalah huruf-huruf yang biasanya lebih dari 1 ya, karena 1 kan hasilnya 1 faktorial. 1 faktorial itu kan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 1 itu tidak usah kita bawa saja. Ya, jadi langsung yang diambil itu yang lebih dari 1. Berarti di sini Y-nya ada 2, berarti ini masuk ke dalam K. Ya. A-nya di sini ada 3, berarti ini masuk ke dalam L. Jadi rumusnya hanya KL aja ya, jadi nggak sampai M. Jadi ini tergantung dari soalnya, bisa KLM, bisa KL aja, bisa K aja, bisa KLMN, tergantung banyaknya huruf yang sama ada berapa. Nah, maka di sini bisa kita tulis N ya, langsung N-nya 10, P, K, K-nya 2, L, L-nya 3. Nah, M-nya nggak ada karena sisanya tinggal satu-satu. Kalau satu mau ditulis terlalu banyak nantinya ya. Jadi nggak perlu. Maka sama dengan N dulu, berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, tinggal kita hitung saja ya. Nah, 10 kita jabarkan. Nah, karena di bawahnya ada 2, kita ambil patokan salah satu yang besar, yaitu 3 ya. Maka 10 kita kalikan sampai angka 3, berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial ya, dibagi, nah 2-nya karena bukan patokan kita jabarkan, 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial bisa kita bagi atau kita coret, hasilnya 1 habis. Nah, ini tinggal kita coret sisanya nih. 2 bisa dicoret dengan 4 aja ya. Nah, dapat 2. Nah, jadi sisanya kita tinggal hanya menghitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 302.400 ya. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga. Nah, di sini masuk permutasi siklis ya. Nah, yang dinamakan dengan permutasi siklis adalah permutasi yang anggota-anggotanya disusun secara melingkar. Jadi ada istilah melingkar ya. Melingkar itu ada banyak macamnya ya. Nah, kalau di sini contohnya kita perhatikan dulu. Contoh ya. Dari 8 anggota OSIS di mana Lina, Amir, dan Yoyo termasuk anggota tersebut. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini contoh melingkarnya meja bundar ya. Tapi untuk contoh melingkar sendiri tidak hanya meja bundar ya. Bisa juga olahraga membentuk lingkaran atau misalkan mengelilingi api unggun dan seterusnya ya. Tapi di sini kebetulan yang sedang dibicarakan adalah meja bundar ya. Perintahnya di sini ada berapa susunan yang terjadi jika yang A, semua anggota OSIS bebas duduk semua anggota OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Nah, dari sini, dari soalnya, hanya diketahui 8 anggota OSIS ya, Lina, Amir, dan Yoyo termasuk anggota tersebut. Berarti hanya N aja ya, yaitu 8 ya. Langsung kita jawab A, yang A ini. N-nya langsung diketahui 8. 8 dari 8 anggota OSIS ya. Nah, di sini perintahnya semua anggota OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Nah, rumus permutasi siklis sendiri itu rumusnya adalah P siklis
itu rumusnya sederhana ya, n dikurang 1 difaktorialkan, hanya seperti ini saja ya. Maka hasilnya langsung 8 dikurang 1 difaktorialkan, hasilnya 7 faktorial. 7 faktorial itu kalau dijabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dihitung aja hasilnya nanti, yaitu 5040 ya. 5040 ya. Nah, kita lanjut. Bagian B, langsung ke bagian B ya, 5040 yang A ya. Yang B, Lina, Amir, dan Yoyo harus duduk berdampingan. Berarti ini 3 orang berdampingan ya. Nah, kalau ada 3 orang yang berdampingan, ini berarti dia menggunakan syarat khusus. Nah, untuk permutasi siklis sendiri, rumus sederhananya memang seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ada syarat-syarat khusus, misalkan ada 2 orang harus duduk berdampingan, atau 3 orang, atau 4 orang, itu rumusnya akan berubah ya. Nah, berubah menjadi n-nya masih tetap 8 ya. N-nya masih tetap 8, tapi yang berubah adalah rumusnya. Jadi P siklis, karena di sini ada Lina, Amir, dan Yoyo harus duduk berdampingan, jadi 3 orang yang duduk berdampingan ya. Rumusnya berubah menjadi n-3 difaktorialkan 3 faktorial. Jadi kalau ada beberapa orang duduk berdampingan, rumusnya berubah ya. Jadi di sini kalau 3 orang duduk berdampingan berarti n-3 difaktorialkan 3 faktorial. Kalau 2 orang berarti n-2 difaktorialkan 2 faktorial. Kalau 4 orang harus berdampingan berarti n-4 difaktorialkan 4 faktorial. Faktorial ya, tergantung berapa banyak orang yang duduk harus berdampingan ya. Maka di sini langsung 8 dikurangi 3 difaktorialkan dikalikan 3 faktorial. Maka hasilnya di sini 8 dikurang 3 itu 5 faktorial dikali 3 faktorial. Tinggal kita jabarkan saja. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, karena tidak muat, saya terus sampingnya aja. Maka P siklisnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dulu kita hitung. Hasilnya adalah 120 ya. Dikali 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya 6. 120 kali 6 itu 720 ya. Nah, itu untuk jawaban soal bagian B. Kita langsung lanjut untuk bagian C-nya. Karena tidak muat, saya tambahkan kertasnya. Nah, bagian C. Bagian C di sini adalah Lina, Amir, dan Yoyo tidak boleh duduk berdampingan. Nah, kebalikan dari yang bagian B tadi ya. Nah, kalau yang tidak boleh duduk berdampingan seperti ini, bagaimana caranya? Nah, langsung aja ya, kita kurangi hasil dari bagian A dan bagian B ya. Jadi yang bebas untuk memilih dan yang harus duduk berdampingan. Nah, jadi langsung aja untuk bagian C ini hanya berupa kesimpulan ya. Jadi langsung aja Lina, Amir, dan Yoyo tidak boleh duduk berdampingan sama dengan, langsung aja ya. Jadi hasil yang semua anggota bebas memilih tadi hasilnya 5040 dikurangi yang Lina, Amir, dan Yoyo harus duduk berdampingan yaitu 720. Jadi langsung kita kurangi saja. 5040 dikurangi 720. Nah, hasilnya yaitu
4.320. Nah, sekian contoh yang berkaitan dengan permutasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.